Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yakob Habawala. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kanon perjanjian baru. Sebelum saya menjelaskan tentang kanon perjanjian baru, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kanon perjanjian baru. 1. Pengertian kanon. Kriteria penyusunan dan pemilihan bahan adalah melalui proses kanonisasi Alkitab. Kanon berasal dari bahasa Yunani yang artinya sebatang ilalang atau tongkat atau balok kayu yang berfungsi sebagai alat pengukur. Kemudian kata ini dipahami sebagai suatu standar. Dilihat dari tata bahasanya, berarti suatu aturan atau prosedur. Dilihat dari kronologinya, berarti disebut daftar waktu. Dilihat dari sastranya, berarti sejumlah karangan yang secara sah dinyatakan sebagai hasil karya seorang pengarang. Kanon sastra penting artinya karena pikiran atau ide seorang pengarang dapat dikenal melalui tulisan atau karyanya yang asli. Karangan palsu yang terselip di antaranya dapat menjadi ancaman yang akan membelokkan atau mengaburkan atau mengacaukan prinsip-prinsip yang hendak disampaikan oleh penulis. Untuk menyusun kanon perjanjian baru, maka unsur keaslian pikiran penulis sangat diperhatikan untuk menentukan standar hidup dan iman Kristen yang pasti. 2. Kriteria kanonisasi Alkitab. A. Ilham. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah disebut firman Allah. Kitab suci adalah firman Allah yang tertulis dan memiliki otoritas yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dengan demikian segala tulisan yang tidak diilhamkan Allah bukanlah firman Allah. Cara untuk mengetahui bahwa tulisan di dalam perjanjian baru diilhamkan oleh Allah dapat dilihat dari isinya, pengaruhnya moralnya, kesaksian gereja mula-mula. Ketika hal ini dapat mengarah kepada satu pokok pikiran yang sama, yaitu Yesus. B. Kesaksian internal. Penulis perjanjian baru seringkali menekankan bahwa apa yang ditulisnya adalah firman Allah. Terdapat di 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 1 Korintus 7 ayat 10-25. Penulisan perjanjian baru juga sering mengutip perjanjian lama yang diakui sebagai firman Allah. Penulis perjanjian baru mengakui bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Terdapat dalam Galatia 1 ayat 1 dan ayat 12, sehingga berita yang disampaikan dapat diterima sebagai firman Allah oleh pendengarnya. Terdapat di 1 Tesalonika 2 ayat 13. Bahkan penulisan mengatakan dengan tegas, terkutuklah Injil yang tidak sesuai dengan firman Allah. Terdapat di Galatia 1 ayat 6-9 dan 2 Tesalonika 3 ayat 14. Surat-surat Paulus segera dapat diterima dan diakui oleh gereja. Ini merupakan awal dari gerakan munculnya suatu kanon. Ketika surat-surat tersebut mulai disejajarkan dengan surat-surat lainnya, itu terdapat di 2 Petrus 3 ayat 15-16. C. Kesaksian eksternal. Perbedaan kitab-kitab yang kanonik dan non-kanonik adalah hasil dari kesadaran rohani yang terus berkembang. Karena pada awalnya gereja tidak menentukan kanon, tetapi mereka mengenali kanon. Kesaksian terhadap keberadaan kanon perjanjian baru ada 3 hal, yaitu yang pertama, kesaksian tidak resmi. Beberapa penulis perjanjian baru pernah mengutip baik secara langsung atau tidak langsung beberapa bagian kitab-kitab perjanjian baru lainnya. Kutipan-kutipan itu justru telah menjadi bukti nyata akan keberadaan dan kuasa dari kitab-kitab tersebut. Yang kedua, daftar resmi atau kanon. Daftar kitab-kitab perjanjian baru yang dikenal atau diterima oleh setiap gereja atau pemimpin umat dapat dilihat dari kutipan-kutipan dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam
tulisan Bapak-Bapak Gereja yang pertama. Untuk mengantisipasi pertanyaan tentang keabsahan karangan penulisan Perjanjian Baru yang terus bermunculan, Dewan Gereja telah membuat atau menyusun sebuah daftar kanon yang telah diseleksi dan diuji kebenarannya sebagai firman Allah yang memiliki kuasa. Tetapi daftar ini tidak resmi atau tidak mutlak kebenarannya karena dalam penyusunannya seringkali lebih dipengaruhi oleh selera atau pandangan pribadi, kebiasaan umum, standar atau kanon wilayah setempat, gereja atau pandangan perseorangan. Contohnya, kanon pertama yang secara standar dianut banyak pengikutnya, kanon Marcion pada tahun 140 Masehi. Marcion adalah anak seorang uskup di Sinope di daerah Pontus. Ia seorang yang anti-Yahudi. Ia berusaha menanggalkan seluruh kitab Perjanjian Lama yang dianggapnya memiliki pengaruh Yahudi yang sangat kental dan menetapkan suatu kanon Perjanjian Baru yang benar-benar bersih dan pengaruh Yahudi. Kanon Marcion ini kemudian menimbulkan reaksi yang hebat di dalam gereja karena ia telah menolak keabsahan kitab-kitab tertentu. Sedangkan kitab-kitab lain yang ditolaknya telah dianggap sebagai kitab yang memiliki kuasa pada zamannya. Hal ini menyebabkan ajaran-ajaran sesat melancarkan serangannya terhadap kanon Perjanjian Baru. Irenaeus dan Tertullianus menulis 5 kitab untuk menyanggah pandangan Marcion. Penolakan Bapak-Bapak Gereja terhadap pandangan Marcion ini adalah Marcion dianggap sewenang-wenang karena buku-buku yang diakuinya pasti merupakan kitab-kitab yang telah diterima keotentikannya. Buku-buku yang ditolaknya telah diterima sebagai kanonik oleh masyarakat luas. Yang ketiga, konsili. Pembicaraan resmi tentang kanon oleh utusan gereja dalam suatu dewan resmi, konsili, terjadi pada akhir abad ke-4. Konsili 1, Konsili Laodikia, bukan merupakan sidang atau kongres gereja-gereja yang lengkap karena hanya diwakili oleh sebagian besar wilayah Frigia. Isi ketetapan ke-59 di konsili ini adalah kitab-kitab kanonik Perjanjian Baru saja yang boleh dibacakan dalam kebaktian-kebaktian di gereja. Isi ketetapan ke-60 berisi daftar kanon Perjanjian Baru yang pasti, Matius dan Wahyu. Konsili 3, Konsili Kartago, dan Konsili 4, Konsili Hippo, memutuskan hal yang sama dengan Konsili Laodikia, yaitu menetapkan daftar ke-27 kitab Perjanjian Baru. Kesimpulan, sepanjang ke-4 abad pertama dari kekristenan, gereja-gereja mula-mula di wilayah timur dan barat belum menerima secara lengkap ke-27 kitab-kitab Perjanjian Baru. Ke-27 kitab Perjanjian Baru tidak pernah diterima secara paksa oleh gereja-gereja mula-mula. Gagasan untuk mengkanonkan kitab Perjanjian Baru baru muncul pada abad ke-4. Namun demikian, kitab tersebut sebelumnya sudah diterima sebagai kitab suci gereja-gereja mula-mula. Kanon Perjanjian Baru yang sekarang ini merupakan hasil dari suatu kumpulan tradisi lisan dan tulisan serta berdasarkan pertimbangan yang luas dan mendapatkan pengakuan gereja karena keaslian dan daya gerak yang menyertainya. Kanon Perjanjian Baru tidak dibuat berdasarkan penilaian yang sewenang-wenang atau dihasilkan oleh sebuah konsili, melainkan bukti nyata dari adanya unsur keharmonisan dan ilham Roh Kudus. Ya, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.